Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Dan bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Allah. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kami yang kami boleh rasakan sampai saat ini. Roh Kudus, pimpin kami semua untuk kami dapat mengerti dan memahami setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Allah terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 12 sampai dengan 14. Ibrani 12 ayat 12 sampai dengan ayat 14 yang berbunyi, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Dalam perjalanan iman sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu antara satu dengan yang lain berbeda prosesnya, dan prosesnya ada suka dan ada duka, dan banyak mengalami tekanan, dan tentunya masih banyak hal-hal lain yang tidak mengenakan yang harus dilewati. Dan semua hal yang menyangkut proses itu tujuannya hanya satu, yaitu untuk mendapat mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Haleluya. Dan untuk mencapai apa yang dijanjikan Tuhan, tentunya harus menunjukkan kasih kepada Allah secara utuh dan menjalani proses yang dikerjakan Allah, serta mempunyai kedewasaan rohani yang semakin meningkat. Maka segala perilaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus dihilangkan, yang lebih memilih keinginan duniawi dan keinginan daging, sehingga pada proses pertumbuhan kedewasaan rohani terhambat karena terjadi pemberontakan di dalam diri manusia, yang pada akhirnya proses menjadi manusia yang dewasa rohani menjadi gagal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mencapai tingkat kedewasaan rohani yang Tuhan rindukan, yaitu di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita sudah banyak menerima
kebaikan Tuhan. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang mau menerima firman Allah dengan murni, tanpa berbantah-bantah, tanpa protes, dan firman yang membawa kepada pengenalan akan Allah, firman yang membawa kita kepada kedewasaan rohani, sehingga setiap menerima firman Allah atau mendengar firman yang disampaikan akan terjadi pembaharuan dalam kehidupan, karena kita telah mengenal Kristus. Kita telah menerima pengajaran, kita sudah lahir baru, dan akan terus diperbaharui di dalam roh kita dan pikiran kita. Efesus 4 ayat 21 sampai 24 berkata, "Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Haleluya. Ibrani 12 ayat 14 yang sudah kita baca di awal tadi menyatakan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat kita diproses oleh Tuhan, maka kita juga harus berusaha untuk hidup berdamai dengan semua orang. Artinya, tidak ada konflik, selalu menghindari pertikaian, sebab ini termasuk dalam salah satu kriteria untuk menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan berarti hidup sesuai dengan firman Tuhan, serta menjaga kasih persaudaraan dan perdamaian. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 16 berkata, "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan kekudusan adalah syarat untuk dapat melihat Tuhan atau mengalami hadirat Tuhan. Maka kejarlah kekudusan itu. Kita yang telah dipanggil Allah dan masuk dalam rencana Allah, kita yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka hendaknya hidup kita dapat menjaga kekudusan itu. Allah yang telah memilih kita supaya kita kudus dan tidak bercacat celah,
dan Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran, serta Roh Kudus akan menguduskan kita. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Haleluya. Oleh sebab itu, Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami telah mendengar firman-Mu, firman yang mengajar kami untuk bertumbuh menjadi dewasa dalam kerohanian kami, dan firman yang memberikan pengajaran untuk kami menjaga hidup kami untuk kudus di hadapan Tuhan sebagai satu syarat untuk merasakan hadirat Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan memelihara kehidupan di hadapan Engkau, memelihara kekudusan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa agar setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti program ini diberkati oleh Tuhan dan menyembuhkan yang dalam keadaan sakit, memberikan jalan keluar bagi yang dalam pergumulan hidup, bahkan dalam segala usaha mata pencaharian, pekerjaan apapun yang dilakukan, Tuhan buat berhasil. Bapa yang baik, sertailah aktivitas kami hari ini, yang bekerja di rumah, di kantor, yang sekolah, yang kuliah. Kiranya Tuhan turut campur tangan serta memberkatinya. Hamba berdoa juga bagi setiap pelayanan yang dikerjakan hari ini, kiranya juga Tuhan turut campur tangan dan Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami dan inilah doa permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.